Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam kawan-kawan di seluruh tanah air. Kita berjumpa lagi dengan Ngopi Rabu Malam ke-178 bertajuk Miskin Selalu Kriminal, yang akan membahas cerpen Pispot karya Hamsad Rangkuti. Dan kali ini Uyung Nuha bertindak sebagai penilik. Mari kita simak perbincangannya. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, pada malam hari ini Pispot, cerpen yang akan saya coba telaah. Saya mulai dari tema malam hari ini yang mempertanyakan miskin selalu kriminal. Jika dari sekilas isi cerpen ini itu mengisahkan tokoh aku yang menjadi saksi atas peristiwa penjambretan di pasar, yang kemudian si penjambret ini sudah berhasil diciduk polisi, dibawa ke kantor, dan kemudian berlangsung proses BAP sampai dibuat sebisa mungkin pelaku ini mengaku. Diinterogasi. Ya, betul, diinterogasi. Bahkan saksinya dibawa, korban juga ikut, dan kemudian saksi itu ditanya oleh aparat polisi, betul Anda melihat gitu kan? Saksi ini melihat, tetapi dia tidak melihat jelas bahwa barang itu, kalung itu ditelan oleh penjambret gitu. Tapi dia bahkan di cerpen ini juga dijelaskan, menambahkan kata kalung itu gitu kan. Tetapi saksi ini melihat penjambret memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya gitu. Nah, sampai kemudian sampai ke Pispot ini gitu, judul ini, si penjambret dibuat atau ya dipaksa untuk berak gitu, untuk mengeluarkan kalung yang ditelannya itu agar dia bisa dengan cara minum obat pencahar dan diberi beberapa makanan lah, buah-buahan gitu kan. Nah, pepaya dengan pepaya dengan apa itu? Saya lupa. Pokoknya ya pepaya dengan pisang. Nah, sampai kemudian terus di ruangan itu si penjambret itu dipaksa sampai dia bilang tidak gitu. Dia pengakuannya tidak, hanya kata tidak yang dia ucapkan, bahwa dia tidak melakukan penjambretan itu. Kemudian tokoh aku ini, saksi ini, mengajukan diri gitu untuk bisa melobi penjambret ini agar mau mengaku tanpa harus dia mengeluarkan kotorannya gitu kan, secara dan tanpa harus disiksa oleh polisi gitu. Kemudian mereka bicara panjang lebar itu, dan tokoh penjambret ini juga melakukan dia juga berak gitu, dia terpaksa. Juga berak itu kan ada orang lain yang sudah berak duluan.
Tidak sih, hanya dia saja yang berak, maksudnya Dia gitu, menuruti ya, saran dari si aku untuk mau melakukan, minum obat pencahar dan makan pepaya. ya itu. Dan selanjutnya tetap tidak ditemukan kalung itu. Nah, sampai kemudian korban itu menelpon suaminya dan suaminya mengusulkan untuk mencabut tuduhan itu. Lantas penjamretnya dibebaskan karena tuduhannya sudah dicabut. Kemudian penjamret pulang dengan saksi ini, satu taksi, dan saksi merasa bersalah karena ternyata kalung itu tidak juga ditemukan gitu. Kalung itu tidak ada. Minta maaf berkali-kali kepada si penjamret tadi, dan respon penjamretnya itu justru sedih dan membenarkan bahwa tokoh aku ini adalah saksi yang benar. Penjamret ini dia betul-betul melakukan itu, menelan kalung itu, kemudian setelah kalungnya keluar itu dia telan lagi tanpa diketahui oleh siapapun sampai 3 kali gitu. Bersama kotorannya. Iya, bersama kotorannya. Dan kemudian dia mengakui bahwa apa yang dia lakukan itu untuk mengobati anaknya yang sakit keras, dan istrinya sudah sangat putus asa karena mereka hidup miskin. Di ending tokoh aku ini itu mengambil keputusan, ya aku kau harus, maksudnya sih harus berak lagi gitu, aku harus ngambil pispot lagi gitu kan. Tapi ini justru juga membuat saya bertanya, apakah tokoh aku ini akan melaporkan kembali kepada polisi, atau justru karena iba gitu kan, karena kasihan. Yang dimaksud dengan harus ngambil pispot dan mengeluarkan kalung itu ya hanya untuk mengeluarkan kalung dari ususnya gitu, dari perutnya gitu. Apakah hanya itu gitu. Nah, cerpen ini panjang sekali, cukup panjang. Jika misalnya ada yang beranggapan ini mengaduk-aduk mengaduk-aduk perasaan pembaca gitu, kemudian yang tadinya mungkin pembaca menduga penjamret ini tidak ngaku, tidak ngaku gitu. Tidak ngaku berarti tidak melakukan. Ya, tidak melakukannya gitu. Dan ternyata ya melakukan juga, tetapi di situ ada nilai yang bisa direnungkan kalau menurut saya. Karena tokoh penjamret ini juga dia sebetulnya juga tidak ingin menjamret gitu, bukan penjamret, dia melakukannya dengan terpaksa gitu kan. Dia terpaksa karena kesulitan ekonomi yang menghimpitnya, jadi mau tidak mau ya dia melakukan itu. Yang saya rasakan ketika membaca ini tuh seperti menonton salah satu adegan yang pembaca tuh ya diajak sebagai saksi juga gitu, bagaimana proses interogasi berlangsung di kantor polisi misalnya, yang belum tahu gitu ya, yang belum tahu. Kemudian posisi antar tokohnya juga yang satu sama lain ya saling tidak ada yang menonjol sih gitu, tetapi satu sama lain bisa memerankan masing-masing, meskipun di banyak juga sih dialog-dialog yang saya pikir terlalu panjang, tetapi jika dialog ini ditiadakan tidak enak juga gitu. Yang perlu direnungkan tadi apa? Yang perlu direnungkan tadi itu mengenai jika kita bicara moral gitu ya, apa yang dilakukan oleh penjamret itu
sesuatu yang salah. Tetapi jika ditilik dari perspektif lain, Bisa dibenarkan. Begitu. bukan bisa dibenarkan, tidak juga gitu, tapi kasih gimana ya, Iya. ingin membantu. Iya sih ya, Kalau apa ya, kalau tidak bisa disalahkan, berarti bisa dibenarkan. ya, pilihannya hanya itu. Dimaklumi itu kan lebih mendekati kepada pembenaran. Iya, karena dia melakukan itu juga ada Iya. alasannya gitu, Ada. dan alasannya tuh iya sih, ya prinsip nggak sih gitu kan, orang bagaimana orang yang Ya, maka lapar gitu. kemudian kita tidak perlu masuk ke dalam wilayah salah dan benar. Iya. Itu. Kalau salah dan benar selesai. Mm. Karena berkaitan dengan hukum. Iya, hukum, karena hukum tidak Jadi bukan mengenal, persoalan salah dan benar. hukum tidak mengenal niatnya gitu kan, tapi apa yang dia lakukan. Ya seperti itu. Kalau ditinjau dari alurnya, ini maju ya, linier dan maju, realisme betul gitu. Dan apa yang disampaikan Hamzat itu sebentuk kritik sosial, yang dia juga bilang cerpen ini tuh terinspirasi dari ketika dia membaca berita, kemudian lahirlah cerpen ini gitu. Berita tentang penjamretan. Ya, berita kriminal. Ya, iya sih, berita itu kan kenapa? Yang didapat apa? Jika kita tidak bicara soal salah dan benar, maka yang perlu kita ambil bagian apanya. Tahu perspektifnya apa? Kalau dihubungkan dengan judul misalnya, kemiskinan selalu kriminal. Tidak. Miskin, ya itu Jadi sebetulnya jawabannya bukan retoris bisa iya, bukan bisa iya, bisa tidak. Kalau Tidak. kemiskinan selalu kriminal, jawabannya adalah tidak. Kalau kemiskinan adalah kriminal, jawabannya bisa iya, bisa tidak. Adalah kriminal, bisa iya, bisa tidak. Itu bedanya di situ. Iya begitu. Terus, apa lagi? Dan kalau ya itu yang tadi ya, kalau di film orang biasa bilang plot twist misalnya gitu kan, karena ini tidak diduga gitu. Sebetulnya tokohnya memang melakukan tetapi dibelokkan, ya tidak ya. Tapi terbukti dia melakukannya, hanya saja ada sisi lain gitu yang membuat tokoh aku atau saksi ini berada pada apa ya, bukan persimpangan, iya bingung sih gitu, harus seperti apa gitu. Cuma di ending sih ditegaskan sih, aku Berarti biarkan bingung. dia memegang uang 10.000 itu, aku suruh taksi meninggalkannya, aku harus segera memutuskan begitu sebelum aku berubah keputusan. Kurasa itu lebih tepat. Nah, itu tidak Iya, bingung. berarti kan dia kayaknya mau lapor polisi lagi. Dia tidak bingung. Dia memutuskan sesuatu. Yes. Kalau bingung itu kalimat terakhirnya, dia mau menyusul tetapi diam, dia nggak kemana-mana, itu bingung. Dia segera pergi Ya udah aja. agar tidak berubah pikiran lagi Udah terhadap aja. keputusan yang diambil itu. Iya, seperti itu. Perenungannya adalah ada barangkali saya lebih sepakat kemiskinan itu lebih dekat dengan kriminal. Sebagaimana fakir itu lebih dekat kepada kufur. Fakir. Iya. Fakir itu lebih dekat kepada kufur. Segala peluang, kemungkinan jahat itu sering menimpa
dan dengan sangat terpaksa dilakukan oleh orang-orang miskin. Beda dengan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu tidak terpaksa melakukan kejahatannya. Mereka sengaja dan berencana, sistematis dan masif, terstruktur. Itu kalau orang-orang kaya. Satu sisi terpaksa karena keadaan, satu sisi sengaja dengan seluruh perangkat yang ada. Bahkan konstitusi sekalipun dibuat untuk melegalkan kejahatannya. Itu bagi mereka yang kaya, yang pinter-pinter. Begitu. Iya. Jadi kalau melihat si tersangka, kalau saya justru melihatnya gini, dengan 3 kali dia berusaha memasukkan kembali, menelan kembali kalung itu sampai tidak ketahuan, meskipun dia tidak benar-benar berprofesi sebagai penjamret, dia sudah masuk pada wilayah, dia sudah masuk secara sengaja menjadi pelaku kejahatan. Karena ada yang sedang dibelanya, anaknya yang sakit itu. Jika kalung itu diambil dan ditunjukkan kepada polisi, 2 kerugian. Dia pertama dihukum, kedua anaknya tidak bisa membayar biaya pengobatan. Iya. Maka dia lebih memilih untuk jadi kriminal dengan kecakapan tertentu. Di ruang interogasi, meskipun itu ditutup oleh semacam triplek papan untuk berak, gitu kan, tetapi kan tetap gitu loh, yang namanya CCTV itu kan memantau. Nah, iya itu. Ketika dia menelan itu kembali, celahnya. Bagaimana caranya, gitu loh. Ya, itu artinya kan dari makanan, dari bau aja udah ketahuan. Betul. Antara bau pepaya dengan bau tahi itu. Gitu loh. Si interrogatornya itu kan tahu. Mestinya ini sesuatu yang luput. Iya. Di cover oleh Hamsan. Betul. Iya, ini juga jadi kegelisahan saya. Pertanyaan saya juga. Nggak perlu gelisah kalau itu. Maksudnya berarti nyambung gitu kan. Artinya ini apakah disebut sebagai logika peristiwa yang ya, logika luput, peristiwa yang itu luput. Misalnya iya ada CCTV atau misalnya tidak ada. Jika iya dia sedang berak, apakah tidak ditunggu gitu kan ada tuh petugas yang ngeceknya juga ini apa gitu sampai pakai ranting gitu kan, oh ini coker ya gitu, oh ini bukan, oh dia ini biji kedelai seperti ini. Nah, kesempatan itu dia untuk menelan kembali kan sebenarnya sangat sulit. Betul. Nah, dengan kemahiran tertentu si penjamret melakukannya dan tidak ketahuan. Nah ini yang tidak dituliskan ya. Tidak di cover ya. Dan di cover. Pada kesempatan apa? Gitu loh. Kesempatan apa? Mestinya ada semacam penjelasan dari si penjamret itu di bagian akhir. Saya menelan kembali ketika. Iya betul. Sampai 3 kali soalnya. Iya, 3 kali. Kalau sekali nggak tahu lah, 3 kali. Artinya mahir betul kan kalau gitu. Artinya meski bukan berprofesi sebagai penjamret, dia sudah paham bagaimana caranya. 15 gram lagi. 15 gram. 15. Nah itu. Segini nih. 15 ya gram. Paling tidak masa tidak ada bekas tahi di mulutnya atau gimana, apa bau-bau atau seperti apa kan gitu. Iya. Ya mulus sekali gitu. Yang jelas ketika orang menginterogasi itu kan orang tidak berkedip mestinya. Gitu loh. Jangan, tidak ada 1 detik pun yang luput. Ya. Nggak ada yang luput. Nah ini entah polisi India atau apa nggak tahu. yang udah beres ketika datang ketika beres. Iya. Beres ketika datang itu gimana? Jangan dibalik. Nah perenungannya apa? Ini dua-duanya pada akhirnya sepakat bahwa kejujuran itu nilai yang harus mereka pahami, nilai yang mereka sepakati. Nilai yang mereka patuhi, kejujuran itu. Nurani ya tetap ya. Kejujuran. Dia sudah berbuat jahat tapi jujur, mengaku.
Dan dia sebenarnya si penjamret ini kan tahu risikonya. Jika si aku ini melaporkan ke polisi, diciduklah dia. Iya. Hukumannya jauh lebih berat lagi. Cuma karena ini fiksi, selesai sampai di situ. Ya. Gitu kan. Tapi paling tidak keduanya si saksi ini kekeh, Iya, ini jujur ya, bener ya. iya menjadi sebagai saksi itu Saksi sampai yang- dia kemudian meyakinkan diri Iya. bahwa yang ditelannya itu adalah kalung. Kalung. Gitu lah. Sampai ke kantor polisi pun gitu. Dia tetap begitu. Kemudian si penjamret ini karena dia tahu bahwa si saksi ini orang baik, dia sudah berencana akan cerita ketika aksinya tidak ketahuan. Dia berterus terang kepada si saksi, iya, saya menjamret itu, tetapi bla 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 gitu kan. Yang poinnya itu kan kejujuran. Iya. Ya saya sudah berbuat jahat, tapi ini ya alasan apapun bisa dibikin sebenarnya untuk memancing belas kasihan, untuk membuat orang yang mendengarkannya dilematis antara harus dihukum dan harus membiarkan. Karena apa? Karena dia tidak bisa memberikan pertolongan. Coba kalau si saksi ini bisa memberikan pertolongan, berapa sih biaya pengobatan anakmu gitu, tapi kembalikan itu si kalung kepada si perempuan. Gitu. Panjang jadinya ceritanya. Iya, bener. Tidak 7 halaman lagi gitu loh. Iya, Bisa bener. 10 kalau begitu caranya. Itu. Dan Hamzat saya pikir konsisten dengan tema-tema kemanusiaan seperti ini. Tidak aneh-aneh gitu loh. Poinnya cuma satu. Bagaimana penjahat dengan saksi ini sepakat bahwa kejujuran itu harus dikatakan. Kejujuran itu harus berbentuk perkataan, harus berbentuk pengungkapan. Harus dilakukan. Itu sederhana kan? Yang berpanjang-panjang kan ya sebagaimana Iya, nggak apa-apa. Hamzat ya. khas Melayu kan. Bagaimana khas Melayu pandai membuat cerita, pandai membuat persuasi. Iya. Gitu. Dan ini Cerita yang unik. realis betul. Nah, bahayanya realis itu ya soal tadi logika peristiwa tadi. Iya. Itu logikanya bocor. Iya, bocor. Bagaimana mungkin di ruang yang mereka tidak bisa melihat keluar, tetapi orang di luar bisa dengan sangat jelas melihat ke dalam, Iya. masih sempat-sempatnya menyembunyikan aksi, menelan kembali kalung sampai 3 kali. Nah, iya itu. Itulah. Itu kebocorannya. Cuma satu aja bocor. Yang lainnya nggak ada. Bocornya di bagian peristiwa itu, poin pentingnya di bagian sepakat terhadap apa yang disebut dengan kejujuran. Soal salah dan benar nggak ada, kita nggak masuk pada wilayah itu. Karena kalau bicara salah dan benar ya kita berada di pihak polisi jadinya. Iya, betul. Tuh, hukum harus Polisi juga ditegakkan. Polisinya aneh. Emang karena ya, ini terlalu tidak manusiawi. ya ini ya, Kalau jadi saya pertanyaan lebih juga. merasanya bukan kantor polisi, itu semacam LP. Iya. Lebih terkesan lembaga pemasyarakatan, penjara. Penjara ya. Cara-cara di penjara tuh kayak gitu. Iya kan. Tapi kita juga belum tahu sih. Nah, Kalau itu memang untuk Interogasi penjahat dia apa? yang ada di polsek atau di kriminal. polres Iya, gitu kan. kriminal. Untung tidak ditembak lututnya. Biasanya ditembak dulu. Dan apa karena dia miskin gitu sehingga cara interogasinya begitu tidak manusiawi? Itu sudah jadi rahasia umum. Kayak iya kalau itu sih ya. Pencuri ayam lebih kejam interogasinya ketimbang pencuri uang negara. Iya. Ya, mungkin ingin menunjukkan itu juga kali di sini. Karena korupsi itu ya sejak lama. Cuma
kalau ini dituliskan jauh sebelum 98 misalnya, ini upaya sindiran misalnya, sangat bisa dipahami. Tahun-tahun itu ekspresi karya sastra belum sebebas hari ini. Semuanya pakai metafor, pakai perumpamaan. Bahkan dulu ketika teman-teman cerpenis bikin buku bersama tentang Soeharto, versi cerpen mereka, ya hampir tidak ada yang jelas-jelasan menuliskan presiden, menuliskan Soeharto, tapi iya, tapi pembaca semuanya tahu tujuannya kemana. Sini ada perumpamaan lain. Bisa jadi ini juga gitu kan. Maka jika kemiskinan selalu kriminal, tidak, tetapi lebih dekat. Kemiskinan lebih dekat kepada kriminal. Kalau orang-orang kaya, apakah selalu kriminal? Tidak juga. Tapi mereka punya perangkat yang lebih lengkap untuk melakukan kejahatan. Itu. Apalagi? Yes, gimana? Ya itu tadi, miskin selalu kriminal, ya tidak, karena kemiskinan itu kan tidak berbanding lurus dengan adanya kejahatan di suatu wilayah kan. Ya berdasarkan riset aja, Sulawesi Utara sebagai kriminalitasnya tertinggi, tapi ternyata dia tidak masuk dalam 10 besar wilayah miskin di Indonesia gitu. Jadi emang tidak ada korelasi, ya, tidak berbanding lurus. Tidak harus, tidak selalu. Ya kalau cerpen ini sendiri dari cara interogasi kayak gitu itu kayak lebih memandang bahwa ya itulah potret muram kemiskinan di kita gitu. Gelap ketika dia dituduh sebagai pejamret, sebelum ada bukti dipaksa untuk ngaku sampai berkali-kali, sampai 10 kali ya, 10 kali buang air besar gitu kan. Terus di ending ditegaskan kalau sebenarnya dia memang mencuri dan menelan kalung itu 3 kali. Itu ya semakin terasa, itu semakin kok segelap ini ya gitu. Gimana ya jelasinnya? Iya, untuk sampai kepada cita-citanya membeli obat-obatan untuk anak atau berobat gitu, atau untuk berobat sampai segitunya. Ya ini kan lagi-lagi kan soal ketimpangan. Ya kalau ketimpangan sih umum. Maksudnya gini, kebijakan pemerintahnya sendiri yang tidak merata. Enggak. Anggap saja pemerintah nggak ada. Selesai. Anggap saja pemerintah nggak ada. Sih. Kita sedang bicara tentang kemanusiaan. Kemanusiaan itu tidak berhubungan juga dengan policy. Negara itu ada pemerintahnya atau enggak gitu kan. Kemanusiaan tetap berlangsung. Cuma memang satu hal kalau mau saya tambahin lagi, itu soal argumentasi. Di masa lalu atau di tahun-tahun 20 tahun yang lalu, alasan istrinya atau anaknya sakit itu masih bisa diterima. Cuma kalau hari ini kayaknya sudah agak bergeser, sudah tidak mengandung keharuan lagi gitu lah. Loh, bisa dimaklumi kan kalau jika dibikin sebelum 98 misalnya. Iya, dan 10.000 rupiah uang 10.000 rupiah hari tahun gede banget. 2000 ke sini itu udah nggak ada harganya. Di bawah tahun 98 itu masih. Itu makanya. Iya. Argumentasi
yang semakin ke sini alasan-alasan yang pada tahun itu bisa diterima, bisa mengharukan, tapi hari ini bisa kembali dipertanyakan dan rasa harunya menjadi berkurang. Kalau hari ini mungkin ketika ada orang yang bilang makan nasi pakai mie nanti sakit gitu, orang yang lapar sih nggak peduli kali ya. Orang miskin nggak peduli. Yang ngomong kayak gitu tuh nggak ngerasain apa gitu. Ya masih mie dengan nasi loh, belum bonggol pisang. Bagaimana kalau bonggol pisang? Masih bisa beli beras. Nah, ya kan? Iya. Maka celakalah orang-orang yang masih bisa makan tapi sempat-sempatnya mencela makanan. Itu. Betul. Masih bisa makan. Dibuang-buang gitu ya. Oh, gitu. Mencela dibuang. Saya paling murka saya kalau ada orang buang-buang makanan itu. Karena nyarinya susah. Gitu. Koruptor aja harus berjamaah kok. Nggak bisa sendirian. Nyari makan susah, jangan dibuang-buang. Ingat sama mereka yang makan sega aking gitu kan, mereka yang sehari makan sehari tidak, bukan puasa Daud tapi ya Karena nggak ada. karena emang nggak ada. Makanya ketika dulu kita bicara soal apakah 20.000 bisa buat makan sehari satu keluarga, bisa gitu. Jangan tidak percaya, ini sangat bisa. Tanpa mayones ya. Tanpa mayones itu soalnya. Jangan pernah beli mayones ketika 20.000 harus cukup untuk satu keluarga. Yang itu. Satu telur dibagi-bagi gitu ya. Gitu. Iya, biar kelihatan besar telurnya dikasih ampas kelapa gitu kan. Parutan kelapa. Iya. Kalau ampas kelapa itu serundeng. Iya ya. Serundeng. Iya dikasih parutan kelapa. Iya, orang zaman dulu kreatif sebetulnya. Zaman dulu apa masih membuat seolah-olah gitu. Hari ini masih ada. Agar terlihat besar, agar dibagi-baginya bisa lebih banyak. Iya. Parutan kelapa. Apalagi banyak lah. Jadi nggak ada hari ini yang kemudian makan satu porsi telurnya 2 gitu kan. Itu udah mewah. Dulu itu. Ya? Dua telur itu untuk 6 orang. Pakai parutan kelapa. Gitu. Terus ketika sudah punya uang banyak, nggak ingat saat itu saat kita sengsara. Iya. Kecuali yang sudah terlahir. Kecuali yang sudah terlahir tidak bisa bersyukur terhadap nikmat yang ada. Istimewa. Kuat lagi. Kuatnya tadi itu yang kejujuran tadi itu benar. Soal kejujuran. Gitu. Oke? Sudah, saya sudah. Mangga ditutup. Cukup. Baik kawan-kawan di seluruh tanah air, demikian perbincangan mengenai cerpen Pispot. Mohon maaf. Terima kasih sudah mengapresiasi. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.